Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bukan orang-orang munafik. Karena salah satu tanda orang munafik itu berat melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Tapi hadis ini khusus untuk laki-laki, karena memang perintah untuk sholat berjamaah di masjid itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan sifatnya sunnah, tidak sampai wajib. Sedangkan untuk laki-laki sholat di masjid itu para ulama sampai mengatakan, ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, minimal sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Afqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wal fajr. Law ya'lamuna fihima la'atawhuma walau habwan." Sholat yang paling berat ditunaikan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar. Seandainya mereka tahu pahala kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Sampai seperti itu para sahabat. Sehingga kalau memang tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk sholat jamaah, terlebih secara khusus isya dan fajar, maka ayo kita ringankan langkah kita untuk memakmurkan masjid ini. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian serial akidah kita. Kemarin membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja hidup di dunia ini, tidak diperhatikan. Bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, atas hambanya, secara khusus manusia, adalah dengan mengirimkan rasul, utusan di masing-masing waktu. Sampai terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentaati Nabi SAW agar perjalanan hidup kita di dunia ini bahagia dan bisa menuju negeri abadi, yaitu akhirat. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin, para jamaah, annallaha la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan bersama dengan yang lainnya fi ibadatihi, di dalam beribadah. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal, tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah dan juga para nabi dan rasul. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pembahasan kita adalah terkait kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala
kesyirikan yang dilakukan oleh hambanya. Syirik itu artinya adalah taswiyatul ghairillahi billahi fima huwa mukhtassun bih, yaitu menyamakan sesuatu dengan Allah, yang sesuatu yang disamakan itu harusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi syirik. Jadi hal-hal yang khusus milik Allah, tetapi hal-hal itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu orang itu telah jatuh ke dalam kesyirikan. Secara umum bisa dikatakan fi ibadatihi, dalam beribadah. Ibadah itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi ibadah itu apa para jamaah? Segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita pikir dahulu para jemaah, ini dicintai oleh Allah atau tidak? Kalau dicintai berarti itu ibadah. Kalau ibadah berarti diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu diberikan kepada selain Allah, dia syirik, entah jatuh ke dalam syirik besar ataupun syirik kecil. Ketika memberikan nafkah kepada istri, para suami, itu adalah perbuatan yang baik, perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti memberikan nafkah kepada istri adalah ibadah. Maka harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Tapi kalau mengharap supaya dipuji istrinya misalkan, dipuji mertuanya misalkan, ya berarti dia jatuh dalam kesyirikan, yaitu syirik kecil, riya namanya. Agar dilihat orang tuh amal solehnya. Walaupun kecil para jamaah, Nabi menyebut itu kecil, tetapi bahaya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yaitu asyirkul asghar, sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil tetapi ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa umatnya. Wa masyirkul asghar. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya, suka pamer, dan yang semisalnya. Kalau saudaranya riya itu namanya sum'ah. Sum'ah itu beramal agar didengar oleh orang. Namanya didengar di mana-mana. Tapi kalau riya berasal dari ra'a yara, melihat, agar dilihat dia. Tapi kalau sum'ah berasal dari sami'a yasma'u, artinya mendengar, agar amal soleh itu didengar, agar namanya terkenal di mana-mana. Ada orang itu kan sengaja ketika memberikan bansos rame-rame sengaja diliput misalkan. Ya kita kemudian ketika ada orang seperti itu, kita nggak perlu repot memvonis orang itu semua atau enggak. Hanya Allah yang tahu tentang hati dia dan Allah yang tahu. Maksudnya adalah ketika kita ingin beramal soleh, untuk menjaga keikhlasan kita, disembunyikan para jamaah. Dan itu salah satu sebab orang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 orang yang akan mendapatkan naungan, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seseorang yang berinfak,
rajulun anfaqa, itu seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya itu nggak tahu. Maksudnya adalah berinfak tanpa pamer. Apakah ketika dilihat orang infak itu boleh? Boleh saja para jemaah. Karena riya itu tidak ada hubungannya dilihat atau tidak dilihat orang. Itu terkait tujuan sebenarnya. Karena ada beberapa amal soleh itu yang sifatnya memang syiar. Syiar itu ibadah yang memang harus dilihat oleh banyak orang. Nah, ketika ibadah itu memang sifatnya syiar, maka ini dianjurkan atau bahkan diwajibkan dalam beberapa ibadah untuk diperlihatkan banyak orang. Contoh sholat jamaah seperti ini, ya dilihat banyak orang, syiar ini. Kemudian ibadah haji dan umrah syiar dia, yang muter-muter di Ka'bah, kemudian tawaf, kemudian wukuf di Arafah, Muzdalifah dan seterusnya. Nggak bisa sembunyi, mau sembunyi di mana? Tapi amal soleh yang lain, kalau memang bisa disembunyikan, maka silakan disembunyikan. Untuk apa para jamaah? Untuk menjaga agar kita lebih ikhlas. Karena orang ketika berinfak, beramal soleh tidak dilihat oleh siapa-siapa, dia kemungkinan besar harapannya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan kemungkinan besar? Karena boleh jadi suatu saat nanti walaupun amalnya tersembunyi, dia ceritakan kepada orang lain. Entah itu tujuannya apa, menceritakan kepada orang lain. Bisa jadi riya ataupun karena tetap ikhlas, kita nggak tahu. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu definisi syirik, yaitu menyamakan sesuatu yang itu khusus milik Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyamakan selain Allah kepada Allah dalam hal yang itu khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita ingat-ingat benar ini definisi syirik ini, agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih syirik besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya jika Allah berkehendak. Jadi orang pernah jatuh ke dalam syirik besar, lalu dia meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, belum sempat taubat dari syirik besar tersebut, janji Allah di ayat ini tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya dia kekal di dalam neraka. Orang yang pernah jatuh ke dalam syirik besar lalu bertobat, maka tentunya Allah akan terima itu. Artinya dosa-dosa besar yang lainnya ketika dia meninggal dunia belum sempat bertaubat, boleh jadi Allah ampuni jika Allah berkehendak. Tapi jangan coba-coba Bapak Ibu. Oh, cuma syirik tok sing enggak diampuni. Akhirnya judi ya, minum khamr iya, apa mana Pak? Berzina mungkin juga iya. Dan dosa besar yang lainnya, karena dengan pedoman sementing bukan dosa sih, kena memang dosa jadi bau. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan neraka walaupun hanya dengan setipis kulit kurma atau arinya kurma. Pesannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kalian dengan dosa sekecil apapun itu. Karena boleh jadi dosa kecil itulah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kecil Pak Bu menurut sebagian orang, tapi boleh jadi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak sampai ke derajat syirik. Dan di hadis yang lain juga Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun itu. Kalau diperluas maknanya, bukan hanya kebaikan saja para jamaah, jangan juga menganggap remeh dosa sekecil apapun itu. Boleh jadi kebaikan yang menurut kita kecil itu menjadi sebab
utama seseorang diampuni oleh Allah dan menjadi penghuni surga. Dan boleh jadi seseorang masuk ke dalam neraka karena dosa yang menurut dia itu dosanya kecil. Makanya Nabi SAW memberikan kita solusi untuk memperbanyak istighfar. Man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan kebahagiaan setiap kesedihan yang dia dapatkan. Mungkin hari ini dia mendapatkan kesedihan, tapi Allah ganti dengan kebahagiaan yang lain. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesempitan Allah beri jalan keluar. Itu manfaatnya istighfar pada jemaah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ketika berbicara rezeki para jemaah, tolong benar kita dihilangkan hanya harta saja. Harta itu salah satu rezeki. Ustaz, saya sudah banyak istighfar tapi kok aku kan lunas-lunas misalnya. Karena dia berpandangan rezeki itu hanya sekedar harta. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau rahimahullah taala, penulis mengatakan, memberikan sebuah contoh. Jangan kalian berbuat syirik walaupun sekalipun dengan malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun nabi dan rasul. Artinya beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi. Beliau memberikan contoh orang yang paling dekat kepada Allah, makhluk yang paling dekat kepada Allah, yaitu malaikat dan nabi. Itu pun dilarang. Jangan sampai kalian berbuat syirik kepada Allah dengan cara beribadah kepada para malaikat atau para nabi. Contoh sujud kepada malaikat. Ustaz, gimana caranya sujud kepada malaikat? Kan nggak terlihat. Ya niatnya, kalau dia niat kepada dalam hatinya sujud kepada malaikat, minta tolong kepada malaikat. Dalam hal-hal yang memang itu yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh menurunkan hujan pada zaman. Yang mampu menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui malaikat, yaitu malaikat membagi rezeki itu. Lalu kemudian berdoa kepada malaikat itu, wahai malaikat apa Pak sih pemberi rezeki ini? Malaikat Mikail ini. Wahai malaikat Mikail, saya utangnya banyak, tolong lunasi utang saya misalnya. Nggak boleh Pak, karena rezeki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang memberikan rezeki itu bukan yang memberikan, Allah memberikan rezeki. Yang bertugas menyampaikan rezeki adalah malaikat pemberi rezeki. Tapi kita tidak diperkenankan minta rezeki kepada malaikat itu. Padahal malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang tidak pernah berbuat maksiat. Tentunya dia sangat dekat. Dan juga kepada para nabi. Sujud kepada Nabi Muhammad SAW misalkan, pas umrah Masjid Nabawi, sujud, wahai Nabi, berikanlah saya syafaat agar aku nanti selamat di akhirat. Gak boleh para jemaah. Kenapa demikian? Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nanti akan memberikan hak syafaat itu kepada beberapa orang, kepada beberapa makhluk, di antaranya kepada para nabi dan rasul. Tapi nanti mintanya di akhirat. Kalau hari ini di dunia mintanya bagaimana para jemaah? Ya Allah, janganlah engkau haramkan syafaat nabimu untukku.
Jadi tetap mintanya kepada Allah. Jangan langsung minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, berikan aku syafaat. Tidak boleh itu. Yang benar adalah ya Allah, janganlah engkau haramkan syafaat Nabi-Mu untukku. Atau ucapan yang semakna. Ya Allah, hamba memohon syafaat Nabi-Mu kelak nanti di akhirat. Intinya tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk tawassul juga demikian. Yang dimaksud tawassul di sini adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul itu ibadah. Tawassul itu punya wasilah, meminta wasilah, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang model seperti ini nggak diperkenankan pada zaman. Misalkan datang ke kuburan seseorang, wahai mbah siapa gitu misalkan, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin bela-bela. Nggak boleh para jamaah. Terus tawassul yang benar itu bagaimana? Tawassul yang benar itu adalah tetap mintanya langsung kepada Allah, tetapi dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai bekal. Karena ini yang dibawa itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, harapannya Allah segera mengijabahi. Di antaranya adalah tawassul dengan amal soleh. Ceritanya orang yang terkurung di dalam gua itu yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka semuanya bertawassul kepada Allah. Di antaranya, ya Allah, saya dulu pernah berbuat baik ini dan itu. Maka kalau itu yang benar amal soleh yang kau terima ya Allah, maka tolong bukakan batu ini geser. Lalu Allah geser itu. Tapi mintanya tetap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau meminta sesuatu kepada selain Allah dan itu memang bisa dilakukan oleh orang itu, maka boleh pada sana. Istri minta uang pada suaminya, share uang riba. Kan minta kepada selain Allah tuh. Tidak. Karena suaminya memang punya uang. Jadi minta kepada selain Allah itu dirinci oleh para ulama. Bisa boleh, bisa haram, tapi nggak ada syirik, bisa masuk ke dalam kesyirikan. Bisa boleh contohnya tadi, minta kepada orang yang memang mampu dia melakukan itu. Ada orang tenggelam, Pak tolong selamatkan saya. Orang yang dipikir kolam itu. Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kita langsung kepada Allah, ya tenggelam nanti Pak. Kelak. Mintanya dalam hati pula itu, ya Allah tolong saya, ya Allah misalnya. Ya, semuanya itu ada sebab akibat. Ada juga minta kepada selain Allah tapi itu haram karena ada unsur meremehkan. Contoh misalkan minta pertolongan kepada orang yang mohon maaf, orang yang tidak sempurna, misalkan orang cacat nggak bisa jalan. Pak tolong kesini Pak, kan kurang ajar itu lagi, merendahkan ya. Pak tolong lari ke sini, kurang ajar itu. Nggak bisa jalan suruh lari. Itu haram itu. Karena meremehkan orang, tapi nanti meremehkan orang, merendahkan orang. Karena secara umum manusia bisa jalan, tapi ada beberapa manusia yang Allah berikan ujian dia tidak mampu berjalan. Tapi kalau perkara itu memang khusus hanya Allah yang bisa melakukan, maka hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan yang lainnya. Ketika minta kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi penulis ingin menutup celah kesyirikan kepada kita dengan memberikan contoh. Janganlah kamu syirik di samping Allah dengan makhluk Allah yang paling Allah cintai sekalipun, yaitu para malaikat dan para
nggak ada nabi pada zaman. Mintanya kepada selain malaikat, takonan dukun misalkan. Datang kepada dukun tanya perkara yang gaib. Padahal hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Kemudian tanya kepada dia, Mbah Dukun, saya itu masih jomblo. Kira-kira berapa tahun lagi atau berapa lama saya masih jomblo, atau kapan saya mendapatkan jomblo? Perkara yang akan datang itu hal yang gaib para jamaah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan malaikat dan nabi pun nggak tahu, kecuali kalau malaikat itu mendapatkan perintah dari Allah, kecuali kalau nabi mendapatkan wahyu. Baru itu mereka tahu. Artinya para nabi itu hanya tahu sebagian perkara gaib karena dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin sebagian orang soleh yang sangat dekat kepada Allah, Allah berikan ilham itu bisa melihat sesuatu yang gaib. Tapi yang jadi masalah para jamaah, bagaimana tahu kita orang itu benar-benar orang soleh, gitu loh masalahnya. Wah, ini kayaknya orang soleh ini, perkara yang gaib kayaknya dia tahu. Nah, ini kan prasangka saja para jamaah, dan prasangka itu harus kita hindari. Kecuali kalau para sahabat jelas solehnya itu. Makanya dalam beberapa kasus dahulu itu beberapa sahabat mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan hal yang gaib di luar nalar manusia. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah. Saat melakukan ekspansi, perluasan dakwah ya, perluasan tanah Islam seperti itu, terjadi peperangan di luar sana. Umar gak ikut, beliau tetap di kantornya. Saat di tempat duduk beliau mengatakan, ya sariyatu al-jabal, wahai pasukan naiklah kalian ke gunung. Allah perlihatkan tuh kepada Umar bahwasanya pasukannya sedang dihibit oleh musuhnya, nggak bisa lari kemana-mana. Sehingga Umar mengatakan, wahai pasukan, naiklah kalian ke gunung. Dan hebatnya para jamaah, para pasukan mendengar ucapan Umar itu yang ada di medan pertempuran itu. Mendengar suara Umar, langsung mereka segera naik gunung dan mereka selamat. Tapi itu nggak bisa diulangi sekehendak kita, Pak Bu. Jadi karomah itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi itu untuk membedakan antara karomah dengan bukan karomah. Karomah itu kan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, dan itu diberikan kepada selain Nabi. Itu karomah. Dan gak bisa diulang menurut kehendak kita. Kalau bisa diulang itu bukan karomah dari Allah, tapi karomah dari jin dan setan yang menyesatkan manusia. Ya contoh dukun itu dilakukan berulang-ulang untuk meramal sesuatu bisa dia. Nggak tahu bisa atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kedustaan, satu kebenaran dibungkus dengan 100 kedustaan. Para jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke dukun tujuannya ingin meminta perkara yang memang itu hanya Allah yang tahu. Maka orang itu jatuh dalam kesyirikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'arrafan au kahanan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapapun yang datang kepada paranormal atau dukun dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keluar dari agama Islam. Orang tanya saja para jamaah, nggak sampai membenarkan, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Allah tidak terima sholatnya 40 hari 40 malam. Kecuali kalau tanyanya memang untuk ngetes membuktikan kedustaan dukun itu. Jadi dulu ada seorang syekh ditantang debat oleh sang dukun dan diterima.
Baik, saya terima tantangan Anda. Lalu sang dukun mengatakan, temanya tentang apa? Lalu saya menjawab, gitu kok tahu yang boleh. Tema aja kamu gak tahu. Kalah sebelum debat. Kan dukun itu ngakunya tahu yang baik. Nah, kalau kamu tahu yang baik, gak perlu tanya temanya, harusnya kamu sudah tahu. Ya, belum debat kalah ya. Akhirnya gak jadi debat Pak. Nah, itu untuk membungkam kedustaan para dukun. Tentu di sini bukan dukun bayi dan dukun pijat, gak masuk di sini balik. Jadi datang dukun pijat, dukun bayi gak syirik Pak. Karena mereka mampu mijit, gitu. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana halnya dengan selain nabi dan malaikat? Wong dengan minta pertolongan kepada nabi dan malaikat yang memang itu hanya Allah yang mampu, jatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi kepada selain keduanya, tentu lebih jauh berat kesyirikan kan gitu, logika kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Masjid itu artinya tempat sujud. Kalau sekarang masjid secara umum itu mempunyai makna khusus, memang tempat khusus digunakan untuk mendirikan sholat. Hari ini definisi masjid seperti itu, tempat khusus yang dijadikan untuk sholat. Lalu dibagi menjadi dua, masjid jami dan masjid bukan jami. Masjid jami itu masjid yang di dalamnya digunakan untuk sholat berjamaah Jumat, ya maksudnya untuk ditunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Itu masjid jami. Kalau masjid bukan jami itu masjid yang tidak dilakukan di dalamnya sholat Jumat, tapi sholat fardu berjamaah tetap dilakukan. Kalau di sini musola nyebutnya Pak. Orang Arab nggak kenal musola. Orang Arab itu kenal musola itu lapangan khusus untuk sholat id atau sholat istisqa, atau bilik khusus di rumah kita untuk sholat, itu namanya musola. Walaupun tempatnya kecil, kita sebut musola apa misalkan. Orang Arab menyebutnya itu masjid, tapi bukan masjid jami. Makanya kayak di Saudi itu biasanya kalau jenengan lihat pas umroh itu, mungkin di perjalanan melihat masjid dengan baca, kalau bisa baca nih, tidak ada tulisan masjid Pak. Namanya cuma al-jami itu aja biasanya. Oh ini berarti masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Biasanya seperti itu, yang pernah saya lihat itu. Mungkin kecuali Al-Masjidun Nabawi dengan Al-Masjidul Haram baru muncul masjidnya itu. Ada masjid itu makna umumnya adalah tempat yang digunakan untuk sujud manapun itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ju'ilat ardu li masjidan wa tahuran. Dan masjid dijadikan untukku tempat untuk dan bumi Allah jadikan untukku masjid, tempat untuk sujud, wa tahuran, dan dia adalah tempat yang suci, bisa digunakan untuk bersuci. Tayamum misalkan, pakai debu itu tentunya berasal dari masjid, dari bumi. Maka dimanapun kita sholat sah Bapak Ibu sekalian. Dan umat Nabi terdahulu ketika ingin ibadah wajib di tempat yang disebut dengan ma'bad atau shawami. Saumah itu tempat khusus untuk beribadah. Wajib itu Pak. Beribadah di luar tempat itu nggak boleh. Dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak istimewa yang tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Salah satunya adalah semua bumi ini adalah tempat untuk sujud. Boleh sholat dimanapun berada, kecuali beberapa yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kamar mandi, kandang, kuburan, nggak boleh sholat di dalamnya Pak. Walaupun masjid, walaupun kamar mandinya itu bersih, wangi. Ada tuh ya orang kaya itu kan orang kaya banget, namanya crazy rich misalnya, kaya tapi gendeng gitu kan. Itu kan mungkin kamar mandinya itu besar, mungkin satu masjid ini ruangannya bisa jadi. Boleh kan ke sholat kan cukup itu Pak. Nggak boleh itu. Walaupun bersih.
kuburan jadikan tempat sholat nggak boleh Pak, kecuali sholat jenazah, sholat gaib. Ya, sholat gaib baru boleh di kuburan. Walaupun misalkan kuburannya itu nyaman tempatnya, kecuali kalau tanah itu memang tanah di pinggir kuburan dikasih sekat, tanahnya bukan tanah kuburan, ya baru boleh Pak digunakan untuk sholat tanah itu. Karena tanah itu bukan tanah kuburan, gitu. Tapi tanah yang mepet kuburan. Kan ada di Indonesia itu beberapa masjid itu kadang dengan makam Pak. Ya gitu nggak perlu lagi sholat di dalamnya Pak. Ada jelas ada batasnya itu. Yang jadi masalah itu adalah ketika tanah itu memang tanah kuburan, lalu dibangun di atasnya masjid baru, disinilah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang yang berdalil, Ustaz, Masjid Nabawi itu kan berdiri di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak orang sholat di sana nggak dilarang? Nah itu gimana caranya Pak? Saya dulu waktu SMA pernah ditanya seperti itu. Bingung Pak saya. Oh iya. Seperti itu. Padahal setelah kita pelajari sejarahnya, bahwasanya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di mana Pak? Di dalam rumahnya. Jadi rumah Nabi sama masjid Nabi itu beda tanahnya Pak. Antara rumah Nabi sama masjid Nabi, sama mimbar Nabi untuk khutbah untuk sholat itu adalah raudhah namanya. Raudhah itu tempat mustajab untuk berdoa. Hari ini diberikan khusus karpet yang warnanya hijau. Tapi sekarang lebih luas Pak. Di luar itu ternyata ada karpet hijau juga ya. Hati-hati Pak. Mungkin pernah umroh, salah masuk tempat, kiranya raudhah ternyata bukan. Jadi kalau bingung tanya orang Pak, mana raudhahnya? Saya dulu bingung, saya curiga, kok kabeh hijau itu. Kemudian ada batas, wah ini kayaknya bukan ini. Akhirnya saya tanya kepada askarnya itu, mana raudhahnya? Oh di sini raudhahnya. Batasnya sampai mana? Sampai tiang sana dikasih tahu. Soalnya kabeh hijau Pak. Kalau dulu itu kata orang dulu, khusus yang karpet hijau itu adalah raudhah. Yang karpet selain hijau berarti bukan raudhah. Lalu kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, Masjid Nabawi mengalami perluasan tanah, akhirnya memakan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibongkar, nggak boleh pada saat, karena setiap Nabi itu dimakamkan di tempat di mana beliau wafat. Wafatnya Nabi itu ada di kamar rumah beliau. Kebetulan rumahnya adalah bersama dengan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dimakamkan di situ, yang di dalamnya juga ada sahabat yang lain Abu Bakar dan Umar. Maka nggak boleh dipindah sehingga dipagar tuh Pak rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira seluas itulah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih luas masjid ini mungkin Pak. Kecil rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana sekali seorang pemimpin. Bukan berarti melarang orang untuk rumahnya besar ya enggak. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi itu bukan sholat di tanah kuburan. Tanah rumahnya Nabi jelas itu dikasih bangunan. Artinya mereka sholat di tanah-tanah yang memang itu bukan tanah kuburan atau di atas rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau kemudian selain makam Nabi, boleh dipindah itu Pak jasadnya. Jadi digali, kemudian tulang-tulangnya diambil, dipindah dimakamkan di tempat yang baru kemudian digunakan sebagai tempat untuk dibangun masjid. Kalau cuma 1-2 mayat tidak masalah. Masalahnya ketika memang itu makam umum sudah berapa ribu orang masuk situ, ya apa caranya pindah itu kan kesulitan itu. Kalau 1-2 mungkin tidak terlalu susah karena jelas makamnya itu ada tandanya, tinggal diambil. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata masjid pada surah Al-Jin itu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ini bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, dan jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Sujud kepada selain Allah. Masjid itu mempunyai 2 makna di dalam dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Pertama, tempat untuk sujud. Secara khusus ya masjid ini.
Maka masjid itu jangan digunakan tempat kesyirikan. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu, ketika mereka masuk tempat ibadah mereka, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Quraisy pun juga demikian. Ketika mereka masuk di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, berapa banyak berhala di Ka'bah itu? 300 lebih kan, Pak. Ketika Fathu Makkah itu dihajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi praktek-praktek kesyirikan di dalam masjid harus dibuang secara jauh. Simbol-simbol kesyirikan harus dibuang. Jangan sampai salah pasang tulisan, Pak. Orang awam itu terhadap pasang tulisan dikiranya tulisan Arab itu pasti benar. Padahal saya dilihat baik-baik, ternyata raja, Pak. Saya melihat beberapa rumah orang itu ada tulisan raja itu ditempel di dinding ruang tamu itu. Padahal setelah dilihat itu tulisannya ini tulisan nggak jelas itu, Pak. Itu tulisan huruf hijaiyah muamur, nggak ada maknanya sama sekali. Ketika ada tulisan Arab, pokoknya yang berbau Arab pasti api. Jadi soal jangan nggak kurang Arab itu gitu kan. Tapi musuh syariat Islam, musuh Nabi yang paling utama itu Abu Lahab juga demikian. Jadi jangan sampai tertipu pokoknya Arab pasti api. Belum tentu, Pak. Arab dan non Arab nggak ada bedanya. Sebagaimana orang non Arab nggak ada yang soleh, orang non Arab pun orang Arab pun juga ada yang nggak soleh gitu. Para sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua dari masjid itu adalah a'dha'us sujud, anggota sujud manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ketika sujud untuk menempelkan enam jasad kita. Pertama, dahi plus dengan hidung ketika sujud harus nempel ke hidungnya, Pak. Kalau diangkat cuma dahinya, Pak. Ya kalau dibilang sah, ya sah. Tapi yang afdal tentunya hidungnya juga mepet. Tapi yang budi nggak boleh langsung misalkan pas sujud lali karpetnya diompolin, enggak ini misalkan diompolin najis, sujud ambune pusing, waduh gitu. Ya segera pindah tempat, tempatnya najis berarti, Pak. Enggak sah sholatnya di situ nanti. Kemudian kedua telapak tangan 1, 2, 3. Kemudian kedua lutut 4, 5. Dan kedua jari kaki itu 6, 7. Makanya jari kaki ketika sujud tidak boleh diangkat, Pak. Harus nempel. Bahkan dianjurkan untuk ditekan di tanah itu, ditekuk sedikit itu ketika sujud. Nggak diperkenankan untuk diangkat. Ketika diangkat apakah nggak sah? Ya dibilang sah, tetap sah. Tetapi tentunya tidak sempurna. Nah, anggota sujud ini para jamaah jangan sampai digunakan untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sujud kepada selain Allah itu nggak harus syirik. Jadi sujud kepada selain Allah itu hukumnya 1 dari 2. Pertama, haram. Kedua, syirik. Dan gak ada yang ketiga. Haramnya pun dosa besar ini, Pak. Haramnya dosa besar tapi gak sampai syirik. Kemudian yang kedua, syirik, keluar dari syariat Islam. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu dibolehkan, Pak. Mungkin ketika jenengan membaca Quran, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika bapaknya datang ke Mesir, Nabi Yusuf ketika itu menjadi menteri. Kemudian Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud di hadapan bapaknya. Kemudian juga para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu nggak syirik, Pak. Boleh. Syariat zaman dulu tapi karena yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini umat Nabi Muhammad SAW dilarang sujud kecuali hanya kepada Allah. Ketika sujud pada selain Allah antara syirik dan dosa haram itu. Biasanya sebagian adat orang saya itu ketika ada pernikahan itu sungkem. Ya seperti itu, Pak, ya. Kita lihat itu
itu nggak diperkenankan itu para sahabat. Jangankan sujud Pak, membungkukkan badan sampai derajat rukuk itu diharamkan dalam syariat Islam. Nggak sampai syiar tapi haram. Amin Pak, tapi dulu itu bablasan misalkan. Ya silakan dibungkukkan karena memang itu adab kita sebagai orang Jawa secara khusus. Merendahkan kepala sedikit itu saya kira udah cukup Pak, mungkin nggak usah diharus sampai rendah banget. Itu inhina itu dalam bahasa Arab namanya inhina, membungkukkan badan sampai derajat rukuk nggak boleh Pak, karena rukuk itu bagian dari ibadah yang itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasa saja ketika ingin membungkukkan badan, jangan sampai kebablasan seperti posisinya orang rukuk pada orang yang lebih tua misalkan. Itu ada kita para jamaah. Silakan itu kita rawat karena itu bagus untuk melanggar syariat. Yang dilarang ketika melanggar syariat. Jadi keindahan Islam itu Islam mempertahankan adat kebiasaan masing-masing tempat itu dengan catatan adat itu tidak melanggar syariat. Jadi gitu para jamaah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjud, la amartul mar'ah an tasjud li zawjiha." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan umatku sujud kepada selain Dia, pasti akan aku perintahkan istri sujud di hadapan suaminya. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa besar hak suami atas istrinya. Sampai-sampai perintah apapun dari suaminya wajib ditaati oleh istrinya selama tidak melanggar syariat. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ini hadis ini untuk istri. Jangan Anda jadikan senjata untuk mendolimi istri Anda. Wah, mentang-mentang jadi suami memerintahkan istrinya sakarepe dewi. Pokoknya nggak melanggar syariat. Ya nggak gitu Pak. Genteng bocor, Dek, munggah Dek, kenapa genteng? Yuk piye suami nggak Pak kira-kira? Bukan harus taat suami, nggak elit tuh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya eksploitasi nih Pak. Rusaknya rumah tangga itu adalah ketika suami istri masing-masing pegang dalil untuk membuat senjata melawan pasangannya. Nah itu susah itu Pak. Jadi ketika ada hadis atau ada ayat, kita lihat hadis dan ayat ini untuk siapa, kemudian berikan itu untuk dia. Jangan Anda jadikan buat senjata untuk mendolimi orang lawan jenis lawan kita itu yang menjadi hak milik dia. Adapun hadis untuk suami adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Apa patokan baik itu? Ya dikembalikan ke ada setempat masing-masing. Kira-kira memerintahkan istrinya naik genteng, betul kan genteng itu baik atau enggak gitu. Nah itu kan kebiasaan laki-laki itu Pak, bukan untuk perempuan naik genteng mungkin menggawa semen sekalian, nguduk semen gawa botol misalkan. Nah ini nggak benar ini Pak, jamaah orang. Ini namanya menjadikan apa itu dalil sebagai senjata untuk mengeksploitasi orang. Jadi hati-hati para jemaah. Misalkan dalam perusahaan atasan menggaji bawahnya dengan gaji kecil. Ini biasanya di beberapa lembaga pendidikan ya Pak. Mungkin jenengan kalau di lembaga pendidikan tolong jangan mendoktrin seperti ini untuk bawahan jenengan. Digaji kecil kemudian dikasih doktrin ikhlas dan seterusnya. Macam Pak. Ikhlas itu enggak harus gajinya kecil. Wong gajinya kecil kira-kira yang berundel yang buri itu Pak. Bisa jadi malah enggak ikhlas. Kalau memang mampunya segitu, mohon maaf, kami dari yayasan gajinya masih mampu segini. Tolong doakan yayasan semoga diperlancar segini supaya yayasan bisa meningkatkan gajinya dulu. Itu tidak masalah itu Pak. Mengakui ketidakmampuan untuk menggaji yang lebih besar. Tapi doktrin ini adalah dakwah harus ikhlas.
tapi kasih gaji kecil. Nah, ini eksploitasi namanya Pak. Nggak boleh itu. Kalau nggak mampu bilang nggak mampu, kami mampunya segini, udah selesai. Kalau memang Anda belum bisa menerima gaji yang Anda dapatkan dari kami seperti ini, maka kami persilakan Anda untuk mencari tempat yang lain. Itu bagus itu. Memang seperti itu. Karena kewajiban kita kan memang memberikan gaji sesuai kemampuan kita untuk bawahan kita. Apalagi kalau kita sebagai atasan punya prinsip harusnya mensejahterakan bawahan kita. Kalau mereka sudah sejahtera, Bapak Ibu sekalian, kerja tanpa perlu kita awasi ringan mereka, Pak. Gitu kan gitu. Sama tibel nih, Pak. Ada pertanyaan para jamaah? Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan menjelaskan masalah riya. Masalah riya, gitu. Riya itu kan juga berkaitan dengan mana? Untuk pribadi atau untuk Berkaitan dengan pahala. nggih. Kan yang disampaikan tadi kan sebagian bansos demikian explore itu kan bansos itu sendiri kan tidak dari pribadi. Kadang-kadang memang itu seperti yang pemerintah bukan dari uang pribadi, memang itu anggaran yang disisihkan, baik itu APBN maupun APBD. Yang kedua, ada satu perkumpulan atau kantor yayasan melaksanakan bansos dan itu pun uang kumpulan juga, berarti kan tidak ada kaitannya dengan pahala. Apakah itu masih diperkenankan? Ini sifatnya nanti itu juga syiar. Gimana? Oke. Baik, wonten sampun. Baik, jadi tadi belum saya lanjutkan ini, mungkin lupa tadi saya. Yang saya maksud di situ adalah bansos yang memang untuk berasal dari duitnya dia sendiri. Sehingga apalagi sampai kemudian berdesak-desakan sampai makan korban misalkan gitu. Dulu di Pasuruan itu ada itu orang kaya, kemudian bagi-bagi uang di depan rumah itu terjadi chaos apa itu, terjadi bibit-bibitan, akhirnya beberapa anak kecil itu terhimpit sesak napas sampai ada yang meninggal dunia kalau nggak salah. Itu waktu saya SMA, seingat saya. Nah, itu kan ngeri sekali pada zaman Allah. Memang walaupun dari dana pribadi nggak masalah sebenarnya untuk dipamerkan kepada orang. Itu nanti sekali lagi kembali kepada hati dia mengamalkan itu ria atau enggak gitu kan. Jadi kembali ke hati dia. Jadi silakan. Jadi uang pribadi sendiri diperlihatkan kepada orang, mungkin dengan tujuan supaya orang kaya yang lain ikut cemburu misalkan dan ingin melakukan hal yang semisal itu kan mengompari orang dalam kebaikan itu lagi. Nah, itu berarti nilainya bagus, pahalanya bisa jadi dua. Pertama sedekah dia sendiri ikhlas karena Allah, yang kedua mengompari orang untuk berbuat baik. Bisa jadi double pahalanya, Pak. Makanya tadi ketika ada orang berbuat seperti itu jangan suudzon. Tapi yang perlu kita bahas selanjutnya adalah teknisnya, membahayakan orang atau enggak ini ketika dibagi di depan umum tadi itu terjadi desak-desakan atau enggak terjadi, istilahkan kemudian datang gedor-gedor rumah ke rumah itu kemudian dipoto, di video dan silahkan, itu kan juga bagian dari diperlihatkan ke orang. Enggak harus kemudian orang itu berdesak-desakan sehingga membahayakan nyawa orang, kesehatan orang lain. Adapun untuk milik umum seperti lembaga, baik swasta ataupun negara seperti BUMN, ya las-nas punyanya pemerintah itu, bagi saya wajib bagi mereka untuk dipamerkan itu, Pak, sebagai bentuk tanggung jawab dari masyarakat. Kalau itu bukan uang mereka, uang masyarakat, uang rakyat, sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Ini loh masyarakat, bahasanya uang Anda sudah kami sampaikan, sudah diterima oleh orang yang berhak menerima sebagai bentuk LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kalau memang bukan hal tadi ya, bagi saya sendiri saya berpandangan wajib itu, Pak, supaya orang lebih semangat lagi untuk bersedekah di tempat itu. Oh, orang itu memang tempat itu memang benar-benar menyalurkan harta kepada yang berhak. Apalagi bukan hanya sekedar video itu, LPG berbentuk tulisan itu, laporan tulisan dengan detail itu juga disampaikan kepada para donatur misalkan. Ini lebih sangat membuat para donatur lebih percaya lagi untuk gemar memberikan sedekah ke tempat tersebut. Kalau seperti ini nggak ada hubungannya dengan riya, Pak. Karena ini sedang menyampaikan amanah dari orang lain. Ya, sekali lagi riya itu berkaitan
berkaitan dengan hati. Kita boleh beramal soleh dilihat orang itu boleh, walaupun bukan syiar. Tapi tentunya dengan tetap menjaga keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Walaupun secara umum memang ketika kita beramal soleh dilihat oleh banyak orang, itu menjaga keikhlasan secara umum ya lebih sulit daripada ketika beramal soleh saat sendirian tidak dilihat oleh siapa-siapa. Hanya sebatas itu sebenarnya. Ketika beramal soleh, kenapa dirahasiakan? Agar lebih mudah untuk ikhlas. Dan salah seorang ustaz yang memberikan nasihat kepada kami, dan kami ingat benar, sekian banyak amal soleh kita itu tolong disendirikan, dikhususkan satu atau dua amal soleh, yaitu disembunyikan dengan harapan mudah-mudahan seandainya amal soleh kita yang dilihat orang itu tidak diterima, ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, manis ketawa an yakuna lahu khaba'un fi amalihi falyamal. Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, hendaknya dilakukan. Itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sambung. Ada yang lain? Cekap. Baik para jamaah, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.